Tapi mereka merasa yakin, makanya kan Pak Jokowi selalu mengatakan kalau memang tidak setuju bawa saja ke MK. Itu pikiran yang fatalistik, yang menurut saya tidak sepenuhnya benar tapi tidak sepenuhnya salah. Saya harus objektif begini, Bos. Jadi kalau kita bicara tentang aspirasi untuk meminta Presiden Jokowi mundur, nggak boleh dibilang makar. Karena itu adalah aspirasi yang tidak boleh anarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngobrol Menembus Batas bareng Gus Nur. Acara ini dipersembahkan oleh Munjiat Channel dan didukung penuh oleh GN13. Selamat menyaksikan. Baik, selamat berjumpa kembali sahabat, teman, umat, jamaah dimanapun berada. Ketemu lagi di acara Ngobrol Menembus Batas ya, di acara Gus Nur Ngobrol Menembus Batas. Dan hari ini bintang tamunya pakar di bidangnya, kompeten di bidangnya. Kalau saya tidak salah beliau seorang profesor ya, ahli tata negara dan lain sebagainya. Sekedar info saja Bang, insya Allah Munjiat Channel ini ditonton 14 negara Bang. Oke. Insya Allah ya, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan malam ini. Tapi negaranya di bumi semua kan itu ya? Iya. Siapa tahu ada negara di langit, negara langit ya. Insya Allah. Gitu. Dan apa itu, kita akan ngobrol banyak hal dan insya Allah obrolan ini berbobot dan akan memancarkan gelombang positif ya, menelusuk ke relung-relung kolbumu ya, bisa mengurai apa istilahnya keruwetan dalam pikiranmu ya, sehingga menambah perbendaharaan kata, perbendaharaan batin. Mudah-mudahan setelah acara ini minimal lebih luas lagi melihat masalah yang kita hadapin, insya Allah begitu. Begitu ya Mbak Rafli ya? Ya, itu bedanya kalau kiai ulama dengan pakar hukum. Jadi dimensinya ada selalu dimensi langit ya, ada transenden. Insya Allah, okay. Masya Allah. Jadi Gus Nur atau saya yang mau bertanya duluan? Saya dulu Bang. Oke, silakan. Tapi sebelum saya tanya Bang, ya kurikulum vitae lah Bang, banyak jamaah yang pengen kenal Bang Rafli ini ya, lahir di mana, karir politiknya di mana, dari A sampai Z lah Bang. Waduh. Tafadhol. Jadi saya mau tadi kan dibilang profesor ya, sebenarnya saya belum profesor. Belum. Jadi saya kadang-kadang dibilang orang profesor, saya doakan amin gitu. Karena memang profesor itu kan lebih pada apa? Kan saya sendiri pengajar tetap di satu universitas itu baru, jadi selama ini lebih banyak di universitas kehidupan. Oh gitu. Saya mengajar di beberapa universitas juga, termasuk di UGM, kalau di sini di Untar gitu ya. Saya kelahiran, saya udah cek tuh, saya lebih tua dari Gus Nur. Saya kelahiran 26 Januari 1970 ya. Jadi tahun ini saya usianya 50 tahun. Masya Allah. Jadi tahun yang istimewa, kita COVID-19. Bulan Januari kemarin saya belum kenal sama Gus Nur. Saya ngundang banyak kolega untuk 50 tahun saya. Ya. Tapi masih glowing ya. Ini dari dekat glowing wajahnya teman-teman. Karena saya sengaja gini-gini karena biar kelihatan muda ya kan. Iya. Jadi saya kalau sekarang sehari-hari selain dosen juga YouTuber. Alhamdulillah. Jadi nanti ada channel saya Refli Harun ya. Refli Harun. Nah gitu. Kemudian saya juga sebenarnya lawyer juga, Gus Nur. Jadi saya lawyer, advokat sebenarnya. Tapi saya nggak pernah tidak pernah publikasi kalau saya advokat. Tapi menangani kasus bantu klien. Ya bantu klien rata-rata di Mahkamah Konstitusi. Oh. Nah sekarang kita sedang memperjuangkan hapusnya presidensial threshold. Oh iya. Saya mewakili Rizal Ramli. Nah, kenapa saya tertarik dengan kasus ini? Karena presidensial threshold ini membuat bibit pemimpin kita jadi terbatas, kan? Hanya 2 calon saja, 2 perhelatan ini. Makanya saya dan kawan-kawan menginginkan agar ini hapus dan bibit pemimpin itu biar. Dan itu tidak sehat ya dia. Tidak sehat. Presidensial threshold itu ya. Jadi saya dari Palembang, lahirnya 26 Januari 1970.
menyelesaikan S1 saya di Universitas Gadjah Mada, Gus. Kemudian melanjutkan ke UI, Universitas Indonesia, Gus. Kemudian juga alhamdulillah sempat mendapatkan beasiswa Fulbright di Notre Dame University di Amerika Serikat, walaupun tidak full dan tidak bright. Kemudian juga saya menyelesaikan doktornya di Andalas, Universitas Andalas. Jadi ada 4 universitas dan ilmu duniawi semua, Gus. Ilmu duniawi semua ya. Jadi SD, SMP, SMA-nya sekolah umum gitu. Terus yang saya dengar ahli tata negara itu apa, Bang? Benar, apa itu maksudnya? Iya, saya kan memang dari S1 itu kan memang menggeluti bidang hukum. Dan spesialisasinya adalah hukum tata negara, atau kalau di luar negeri kan constitutional law ya. Kemudian S2 juga hukum tata negara. Kemudian waktu di Amerika saya belajar tentang international human right law, hukum internasional yang terkait sama hak asasi manusia. S3-nya juga hukum tata negara. Jadi hukum tata negara itu persisnya beginilah, hukum yang mempelajari bagaimana menata negara. Kira-kira begitu ya. Gitu, secara benar ya. Secara benar ya. Secara benar dan menemukan kira-kira nggak benarnya di mana. Gitu. Terus saya dengar kan Bang Rafli ini apa namanya? Mundur atau keluar atau apa dari BUMN ya? Oke. Waduh, langsung doncok pertanyaan. Iya, berarti kan Bang Rafli kan ini berarti Bang Rafli yang benar atau negara yang benar atau bagaimana? Ahlinya Bang Rafli. Nah, sebenarnya begini. Sebenarnya saya itu kan 2015 ditunjuk sebagai komisaris utama ya di sebuah BUMN. Itu Jasa Marga waktu itu kebetulan diundang ya. Insya Allah tidak pernah meminta, insya Allah ya. Alhamdulillah. Lalu sebelum saya mengatakan iya, saya memerlukan tanya dulu beberapa orang. Jadi saya telepon lah, kalau tidak salah 4 orang saya telepon. Mudah-mudahan tidak keliru. Satu saya telepon Chandra M. Hamzah, mantan pimpinan KPK. Yang kedua saya telepon Henry Sapari, yang waktu itu ditunjuk sebagai komisaris utama BTN, Bank Tabungan Negara. Kedua saya telepon Henry Saparini. Ketiga ya, ekonom yang waktu itu ditunjuk sebagai komisaris utama Telkom. Yang ketiga saya telepon Zainal Arifin Mukhtar, teman saya di UGM, Pusat Kajian Anti Korupsi. Yang keempat saya telepon Saldi Isra yang sekarang jadi hakim konstitusi. Nah, dilalanya 4 ini mengatakan ya terima saja katanya. Saya mengatakan, tapi kan saya nggak paham ilmunya. Nanti kamu juga akan paham katanya. Nah, saya terima responsibility, tanggung jawab itu, dan saya setelah dari Jasa Marga dipindahkan ke Pindo 1. Saya tahu kenapa pindah Pindo 1 ya. Kalau orang di BUMN tahu, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas. Nah, yang naik kelas itu biasanya yang patuh. Yang turun kelas itu yang nggak patuh biasanya. Sampai kemudian di off kan ya. Jadi saya alhamdulillah Gus, dari yang tadi tidak tahu, setelah saya pensiun ya menjadi tahu dan menghasilkan 3 buku tentang BUMN itu. Jadi saya buat BUMN dalam perspektif hukum tata negara. Kedua, menjadi komisaris BUMN antara idealisme dan profesionalisme. Yang ketiga, hukum BUMN. Nah, hukum BUMN itu yang kemudian untuk paling tidak menjadi dasar kalau kita di BUMN apa sih masalahnya. Makanya saya contoh ya Gus ya. Saya paling menentang namanya rangkap jabatan di BUMN itu. Nah, itu paling saya tentang. Contoh ya, menteri misalnya. Wakil menteri itu diadakan karena biar menterinya itu bisa terbantu, karena dianggap portofolio kementerian itu begitu sibuknya. Tapi kok wakil menterinya malah menjabat komisaris utama BUMN. Nah, itu saya protes. Rangkap ya. Nah, kira-kira begitu Gus. Iya, sudah. Jadi gini kesimpulannya Bang. Terakhir ya Bang ya. Saudaraku, begitu kita dengar singkat tadi kurikulum vitae beliau,
rasanya saya nggak mau nih buang-buang waktu ngobrol ngalor ngidul yang nggak ada manfaatnya. Langsung aja kita to the point, tanya sama beliau, dan saya yakin beliau ini ahlinya, yaitu Omnibus Law, ya, yang sekarang lagi mencengkeram Indonesia, bangsa kita nih. Banyak darah bercecer, keringat tumpah, air mata, banjir, ya kan, properti negara hangus, dibakar, luluh lantak, macam-macam, pro kontra, ada yang paham, ada yang nggak paham. Nah, sekarang yang muncul itu undang-undang belum ada draftnya, kayak atau kertas kosong atau apa, tengah malam juga disahkan. Wah, pokoknya begitulah yang muncul di opini. Dan saya termasuk orang yang berada di, saya siap mati, ibarat gitulah ya, menentang Omnibus Law itu. Nah, saya sekarang ketemu ahlinya. Yuk sekarang kita belajar sama beliau sebenarnya apa Omnibus Law ini. Kalau beliau malam ini menjawab misalkan ini Omnibus Law itu baik, Gus, maka saya akan hormati beliau dan mungkin saya akan mulai merefresh ulang mungkin apa ya yang saya terima selama ini gitu kan. Nah, jadi saya betul-betul saya dalam hal ini takdim sama beliau. Bang Rafli, saya akan kosongkan pikiran, kosongkan hati, saya akan terima apapun ilmu dari Bang Rafli malam ini dan semua jamaah yang nonton. Apa Omnibus Law itu, Bang Rafli? Dari A sampai Z, ya, apa itu benar-benar untuk kemaslahatan umat, rakyat, bangsa, negara, atau sebaliknya seperti ditakutkan orang selama ini kan? Nah, kurang lebih begitu. Yang jelas Omnibus Law itu tidak sama dengan Meligus Law. Kalau Meligus Law kan penyanyi ya. Iya. Kadang-kadang orang menyebutnya omnibus, kadang-kadang orang menyebutnya omnibus ya. Karena omnibus itu dari bahasa Latin sesungguhnya ya. Karena omnibus. Kadang-kadang di bahasa Inggris kan omnibus gitu kan. Law-nya itu bahasa Inggris. Jadi begini, Gus. Jadi Omnibus Law itu adalah satu undang-undang yang berisi banyak hal. Nah, dia itu ingin mencapai tujuan tertentu, tetapi tujuan tertentu itu dicapai dengan satu undang-undang. Jadi mengatur banyak hal. Jadi yang diatur undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang tentang pertanahan, pemerintahan daerah, semuanya. Jadi kalau kita mau mengubah masing-masing satu undang-undang yang jumlahnya berapa ya? Ya 70-an kalau tidak salah, 70-an atau 80-an itu kan prosesnya lebih lama. Maka kemudian satu saja undang-undangnya mengubah puluhan undang-undang yang dirasakan menghambat penciptaan lapangan kerja kan begitu, atau menghambat investasi. Nah, saya termasuk orang yang awalnya mendukung ide atau gagasan Presiden Jokowi ya pada periode kedua, karena bayangan saya adalah Omnibus Law ini untuk memapas birokrasi, untuk memapas pungli. Yang selama korupsi ini menjadi juga. Ya korupsi juga yang menjadi duri dalam daging penciptaan lapangan kerja di Indonesia, kesejahteraan karyawan dan buruh kan begitu pekerjaan. Tapi rupanya perjalanan selanjutnya banyak penumpang gelapnya. Nah, penumpang gelapnya ini yang jadi masalah, Gus. Ditunggangin. Ya, kalau kita bicara tentang proses pembentukan undang-undang, proses pembentukan undang-undang itu kan sedapat mungkin melibatkan semua stakeholders, terutama stakeholder yang memang sangat berkepentingan dengan undang-undang itu. Kita tahu bahwa Omnibus Law ini katanya ada 64 pertemuan. Coba bayangkan, 64 pertemuan untuk mengubah undang-undang yang jumlahnya lebih dari 64, kan nggak masuk akal. Artinya pasti kurang dari sisi partisipasi publiknya, transparansinya juga kurang. Kalau sudah tidak partisipatif, tidak transparan, pasti tidak objektif dan tidak akuntabel kan hasilnya kan. Jadi karena itulah kalau kita lihat prosesnya kemarin, undang-undang ini sangat bermasalah. Dan yang paling telak masalahnya itu adalah ketika di rapat paripurnakan DPR dan pemerintah, itu tidak jelas mana undang-undang yang disahkan atau disetujui itu, rancangan undang-undangnya mana. Padahal harusnya sebelum persetujuan itu semua anggota DPR mendapatkan RUU-nya. Itu. Yang kedua, RUU tersebut harus dibacakan. Memang tidak mungkin membacakan ratusan begitu tebal, tapi paling tidak yang namanya draft solid itu harus ada. Nah, unfortunately sampai sekarang
kita belum mendapatkan draft final. Termasuk yang rapat, tidak ada salinannya ya? Iya. Lalu kemudian Presiden mengatakan ada 7 hoax misalnya. Kan aneh, dari mana dia mengatakan bahwa itu adalah 7 hoax, sementara draft finalnya sendiri belum ada. Belum ada. DPR belum mengirim kopi rancangan undang-undang itu kepada Presiden. Dari mana seorang Presiden misalnya mengatakan bahwa itu hoax, nggak benar. Saya pun kadang-kadang dituduh hoax, menyebarkan hoax juga kan. Tidak menyebarkan hoax, tapi membuat opini berdasarkan berita hoax, seperti itu. Padahal di antara kita semua ini, kalau mau standarnya sebuah referensi yang jelas, tegas, dan final, ya kita hoax semua. Karena kita belum mendapatkan naskah resminya. Termasuk Pak Polisi yang diwawancari Kompas TV kemarin itu yang viral tuh ya. Kan ada polisi yang sudah menangkapin orang-orang yang dituduh melakukan hoax tentang Omnibus Law ini. Padahal begitu ditanya sama hostnya, salah semua jawabannya. Bang Rafli sudah lihat belum video itu? Unfortunately belum. Oh gitu. Tapi itu gejala umum begitu kan? Gejala umumnya begitu. Iya, jadi akhirnya begini. Saya membayangkan saat ini kan pemerintah dan DPR plus masyarakat, itu sedang beradu sebuah keyakinan. Siapa yang benar di antara kita ini semua? Apakah masyarakat yang diwakili oleh para buruh, mahasiswa, intelektual, perguruan tinggi, profesor dan lain sebagainya, akademisi, aktivis, ataukah pemerintah, DPR dan partai-partai politik pendukungnya mengenai undang-undang atau RUU Omnibus Law ini? Karena mereka mengatakan ini baik loh, yang namanya Omnibus Law ini untuk masyarakat. Tapi masyarakat yang diwakili oleh buruh dan mahasiswa bilang enggak baik. Nah, ini kan ada dua perspektif yang harus kita clearkan dan hanya bisa dengan melihat draft finalnya itu. Tapi bagi saya orang hukum tata negara, ketika persetujuan tanggal 5 Oktober tersebut tidak punya draft finalnya, maka saya katakan sudah ilegal. Cacat ya. Sudah cacat. Itu cacat yuridis yang luar biasa. Dan harusnya kalau dibawa ke Mahkamah Konstitusi, batal ini harusnya. Tapi kita pesimis karena Mahkamah Konstitusi juga diisi orang-orang rezim, bahasa sederhananya begitu ya Bang ya? Atau gimana? Ya, rezim itu kan bisa positif bisa negatif. Iya. Jadi rezim itu adalah kelompok penguasa gitu ya yang sedang berkuasa. Nah, itu bahasa itu. Tapi kadang-kadang orang memandangnya negatif. Memang ada skandal yang luar biasa di MK. Saya frankly speaking nih Gus. Skandal luar biasanya adalah di tengah pandemi COVID-19 ini ada beberapa rancangan undang-undang yang itu disahkan atau disetujui gelap-gelapan. Nah, main gelap. Setujunya main gelap ya. Satu, undang-undang minerba. Jadi undang-undang minerba itu undang-undang yang memberikan privilege kepada konglomerat tambang untuk menguasai tambangnya kembali selama 20 tahun ke depan. Padahal menurut undang-undang pertambangan yang lama, undang-undang minerba yang lama, harusnya kembali kepada negara dan kita gunakan pasal 33 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya. Tapi rupanya mereka kalah dengan para penambang kan? Karena jangan salah, di kekuasaan sendiri juga banyak penambangnya. Kira-kira begitu. Betul. Minerba ya. Berikutnya adalah yang agak gelap-gelapan juga adalah Perpu Corona. Perpu nomor 1 tahun 2020 yang disetujui oleh DPR juga tanpa partisipasi publik yang cukup juga. Itu menjadi undang-undang nomor 2. Yang ketiga undang-undang MK. Undang-undang MK ini ya semacam perselingkuhan juga. Kenapa? Cepat sekali dibahasnya tanpa partisipasi publik dan hakim-hakim MK dijamin masa jabatannya dari 5 tahun menjadi 15 tahun. Perpanjang automatically, bayangkan. Dan itu prinsip undang-undang nggak benar. Karena kalau undang-undang itu begini, Gus. Kalau misalnya ada perubahan perundang-undangan seperti itu, maka yang eksis ini diselesaikan dulu. Saya kasih contoh ekstrim begini. Misalnya MPR kita mengubah masa jabatan presiden dari 5 tahun menjadi 15 tahun. Menurut Gus Dur, kok Gus Dur sih? Gus Nur. Menurut Gus Dur, Pak Jokowi menjabat 15 tahun atau tetap 5 tahun?
Tetap 5 tahun. Tetap 5 tahun. Jadi harus diselesaikan 5 tahun, pemilihan baru 15 tahun kan begitu. Ini enggak, semua hakim MK 15 tahun atau pensiun 70 tahun. Kalau misalnya dia sudah berusia 70 tahun. Jadi mereka dijamin. Sama dengan presidensial threshold tadi Ya, itu berarti. jadi mereka dijamin. Nah, orang menganggap bahwa itu dalam tanda kutip perselingkuhan antara MK yang hakim-hakimnya dipilih oleh rezim ini dengan para anggota DPR yang juga berkepentingan terhadap MK setiap saat, setiap waktu. Ya, dulu kita lihat, Bus, ada undang-undang misalnya yang judicial review, undang-undang tentang KPK, pelemahan KPK, Undang-Undang 19 2019. Dulu ada bahwa KPK bisa diangket DPR. Sekarang akan ada undang-undang Omnibus Law ini. Lalu Perpu Corona juga sedang di judicial review. Nah, semua undang-undang itu dibuat, termasuk Minerba juga. Semua undang-undang itu dibuat dalam proses legislasi yang buruk. Nah, tapi mereka merasa yakin. Makanya kan Pak Jokowi selalu mengatakan, kalau memang tidak setuju, bawa saja ke MK. Itu pikiran yang fatalistik, yang menurut saya tidak sepenuhnya benar, tapi tidak sepenuhnya salah. Saya harus objektif. Begini, Bos. Coba bayangkan, yang namanya Omnibus Law ini, pasalnya sendiri itu udah ratusan. Lalu halamannya sendiri ada beberapa versi, ada yang mengatakan 1000 halaman, ada yang mengatakan 900 halaman, 800 halaman. Oke lah, itu menunjukkan nggak benar kan? Kita bawa ke MK. Di MK itu ada dua, uji formil dan uji material. Kalau uji formil is okay untuk menilai apakah prosedur pembentukan undang-undangnya benar apa enggak. Kalau nggak benar harusnya dibatalkan dan pembatalannya semuanya. Tapi kalau uji material, berapa pasal yang mau akan di judicial review, lalu berapa lama pasal itu diputuskan MK. Satu pasal, saya punya pengalaman, satu hal saja itu berbulan-bulan. Padahal kalau ini membawa dampak buruk bagi misalnya buruh atau pekerja, maka dampak buruk dan dampak yang tidak mengenakan itu sudah bisa didapatkan. Maksudnya sudah bisa dirasakan secara negatif. Ya. Nah, padahal kita tahu kalau yang diuji material itu banyak pasal, saya sudah bisa bayangkan setahun pun belum tentu selesai. Bayangkan, misalnya gini. Misalnya undang-undang Omnibus Law ini, undang-undang Ciptaker ini, kadang-kadang orang menyebutnya cilaka. Mengatakan PHK boleh. Ada tambahan tuh klausul untuk PHK. Misalnya kalau perusahaan di merger, diakuisisi, boleh PHK. Kalau begitu nanti saya merger, akuisisi aja perusahaan, biar saya PHK-in orang kan? Dan konon nggak jelas juga apakah akan dapat pesangon atau tidak. Karena pesangon itu dalam konteks undang-undang yang lama dengan alasan yang tidak seperti ini. Nah, ini kan berdebat tuh nantinya. Kalau prosesnya di MK kelamaan, maka yang terjadi adalah orang sudah di PHK dulu. Putusan MK belum tentu didapat. Jadi sudah lewat. Karena itu menurut saya, yang paling benar itu adalah keluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menunda pelaksanaan undang-undang Ciptaker ini. Ditunda selama 1 tahun, kalau menurut saya ya. Lalu kita review sama-sama mana yang buruk, mana yang baik. Yang buruk kita buang, yang baik dipertahankan, baru kemudian disetujui kembali, dibahas kembali, disetujui kembali, baru bisa dilaksanakan. Asal perspektifnya memang melindungi pekerja, mensejahterakan buruh untuk menciptakan lapangan kerja. Tapi kalau perspektifnya untuk pengusaha, kita harus potong. Gitu. Gini Bang, kesimpulan Bang ya, kesimpulannya gini, bahasa sederhana lah. Sekarang gini, rakyat yang dengerin biar paham Bang. Intinya Omnibus Law ini, saya lihat videonya Bang Rafli tuh yang viral tuh, sangat berbahaya untuk apa tadi itu rakyat, buruh, bahkan pribumi atau apa, saya lupa tadi itu. Yang bahaya yang mana Bang? Itu aja, langsung bahasa yang sederhana, rakyat langsung paham. Ada beberapa pasal yang sangat membahayakan untuk kelangsungan hidup kita sebagai negara, sebagai NKRI itu. Menurut Bang Rafli yang mana?
Nah, saya harus meminta maaf dulu, Gus. Iya. Jadi waktu saya membuat video-video itu, saya mendasarkan diri pada sumber sekunder. Misalnya dari KSPI, dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dari Profesor Suteki misalnya, dari sekunder. Kenapa? Karena primernya nggak ada. Oh. Jadi yang Bang Refli baca itu apa? Kan Bang Refli baca itu, Iya, ini itu undang yang- nomor 25 Iya, apa itu? Iya, yang saya baca itu adalah sikap misalnya KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, yang mengatakan masalahnya ABC dan lain sebagainya. Kemudian ada juga Profesor Suteki, ABC dan lain sebagainya, Derajat Wibowo. Jadi semua yang saya baca itu adalah sumber-sumber sekunder. Karena Saya punya juga primernya nggak draftnya, ada. karena primernya nggak ada. Kalau primernya tidak ada, lalu siapa yang bisa mengatakan ini hoax dan tidak hoax? Berarti kan Presiden Jokowi juga Hoax. tidak punya dasar, kan begitu. Nah, tapi kalau kita bermain di wilayah desas-desus, nah kira-kira begitu. Betul. Akhirnya kan di wilayah desas-desus. Ya. Saya kasih contoh misalnya, ada dua versi yang beredar mengenai PHK. Ya. Jadi ada PHK di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang lama itu kalau tidak salah 9 alasan PHK. Oleh Omnibus Law ini yang draftnya belum final, ditambah 5. 14. Jadi 14, 5 alasan. Kalau 9 alasan itu udah jelas, Anda akan dapat pesangon kalau di PHK. Tapi yang 5 ini wilayah abu-abu, Gus. Kita dapat pesangon apa enggak? Kalau misalnya nanti berdebat, oh pemerintah bilang dapat, tapi Profesor Suteki misalnya atau orang lain enggak dapat karena tidak disebutkan dalam Undang-Undang Ciptaker. Berarti ini Perselingkuhannya di ya situ. ini potensial untuk membuldoser karyawan, untuk memberhentikan karyawan, memecat karyawan ketika perusahaan kolaps dan tanpa tanggung jawab. Saya kasih contoh begini, Gus. Ini kan COVID-19. Ini COVID-19. Kita tahu banyak perusahaan yang barangkali sudah goyang. Perusahaan tersebut mungkin dia harus mengurangi tenaga kerja secara signifikan. Menurut undang-undang, kalau di PHK kan harus ada pesangon. Ya. Kan begitu? Yang 9 alasan itu. Tapi dengan Omnibus Law yang masih kita debat, ini kan masih berdebat nih, mana yang aslinya. Yang menurut satu versi mengatakan kalau dia di merger dengan perusahaan lain atau diakuisisi diambil oleh perusahaan lain, walaupun dia sister company, perusahaan yang satu grup, maka perusahaan itu tidak perlu membayar pesangon kalau karyawannya di PHK. Nah, saya membayangkan kalau undang-undang ini diterapkan, waduh enak sekali, pengusaha sudah habis manis setelah dibuang. Padahal kita tahu kalau mereka di PHK tanpa uang pesangon, habislah dia, tamatlah riwayatnya, walaupun dia bekerja mungkin puluhan tahun dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi saya tidak bisa mengatakan fix begitu karena draft finalnya belum ada. Tapi sudah disahkan, Bang, tengah malam Sudah itu. disetujui. Gimana menurut Istilahnya disetujui sebenarnya, karena kalau undang-undang itu gini, ada to initiate, mengajukan rancangan undang-undang, yang berikutnya adalah membahas deliberasi, kemudian ada persetujuan, approval. Nah, itu persetujuan kemarin. Nanti disahkan itu tanda tangan presiden, baru diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah, sudah disetujui, dan karena sudah disetujui ya tidak ada cara lain. Satu, kalau kita membatalkannya bikin perpu, atau DPR bikin lagi rancangan undang-undang atau undang-undang perubahan, atau ke Mahkamah Konstitusi. Tapi ke Mahkamah Konstitusi saya hanya menyarankan untuk uji formil saja. bukan material ya? Uji material akan memakan banyak korban. Kenapa? Kita berpikir, waduh, serahkan saja ke MK. Oke, tapi delayingnya bisa 1 tahun. Kalau misalnya tafsir yang tadi misalnya benar, bahwa kita bisa mem-PHK tanpa pesangon misalnya, atau bisa merampas tanah yang idle selama 2 tahun. Karena waktu draft awalnya saya membaca itu. Kalau memang itu masih eksis, maka yang terjadi adalah banyak sekali, belum lagi soal pertambangan, soal lingkungan, soal pemerintahan daerah. Jadi banyak sekali. Tim UGM, Gus, Fakultas Hukum UGM sudah melakukan kajian dan mereka menyatakan undang-undang ini banyak masalahnya. Masa kita nggak percaya sama tim UGM? Kira-kira begitu. Ya. Tapi sekali lagi, Ya. dasar mereka pun belum final juga draftnya. Tapi Oh, draft ya, yang sudah beredar gitu. Primernya belum ada Iya. ya.
Oke, teman-teman yang ada di studio, yuk nyantai, mau nanya apa? Nanya apa, Sat? Nanya apa, Umi? Kalau anak dan istri sudah pasti ada kan? Ayo nanya apa? Jadi pertanyaan awal tadi ya kan? Iya, inilah kita ini tragedinya. Siapa yang harus disalahkan? Saya mengatakan saya salahkan pemerintah dan DPR. Kenapa saya salahkan pemerintah dan DPR? Karena dialah sumber utamanya. Betul. Keriuhan dan kerusuhan ini. Dia membuat sebuah undang-undang, lalu disetujui dan draft finalnya saja belum ada. Proses pembentukannya sendiri itu tidak transparan. Sehingga masyarakat, pekerja, tidak tahu persis sebenarnya undang-undang ini arahnya kemana. Tapi jangan salah, beberapa organisasi buruh sudah mencatat, mengantisipasi kerugian-kerugian yang bakal muncul. Contoh misalnya, orang ribut mengenai nggak bener yang namanya, kata Jokowi, hoax, yang namanya upah jam-jaman. Bener, upahnya nggak jam-jaman, upah didasarkan pada upah seperti selama ini kan, atau upah berdasarkan hasil dari pekerjaan. Tapi Omnibus Law ini membuka peluang untuk upah jam-jaman, membuka peluang, walaupun tidak mengganti, tapi membuka peluang untuk jenis kerjaan tertentu. Kenapa masalahnya, Gus, dengan upah jam-jaman itu? Kalau di luar negeri saya bilang, kalau upah jam-jaman itu enak karena per jamnya mahal. Tapi di Indonesia kalau upah jam-jaman, maka mudah sekali menekan buruh untuk dibayar sangat murah. Ya kan? Gitu ya. Oke, orang bilang hoax, itu nggak bener. Ya kita harus lihat naskah aslinya mana. Betul. Sudah itu intinya. Iya, intinya naskah aslinya. Nah, karena itu ketika sekarang nih orang protes, ditangkapi dan lain sebagainya, saya tidak bisa menyalahkan mereka bereaksi atas aksi. Aksi menyetujui undang-undang yang proses pembentukannya nggak karu-karuan. Aksi matiin mic banyak, Bang. Oh iya, ada juga ya. Aksi matiin mic ya. Oke, yang kedua. Iya. Nah, ini gini. Saya itu ya selalu mengatakan gini, berusaha untuk konstitusional. Yang namanya kepemimpinan itu atau presiden dalam konteks Indonesia bisa berganti dengan 3 sebab. Satu, melalui pemilu. Betul. Nah, melalui pemilu itu pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa yang namanya pemilu itu memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Pemilu ya. Itu pemilu. Dan itu baru 2024. Oke. Yang kedua, itu adalah pemberhentian presiden atau impeachment ya. Nah, itu pasal 7A dan pasal 7B. Bila mana presiden bisa diimpeach kalau tidak lagi memenuhi syarat atau dia melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, kemudian suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya, atau melakukan perbuatan tercela. Wah, ini agak relatif kan? Ya. Kalau syaratnya adalah warga negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri, kemudian tidak pernah mengkhianati negara dan mampu secara jasmani dan rohani menjalankan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Itu sebab pemberhentian. Jadi kalau kita ingin memberhentikan Presiden Jokowi, maka klausul itu yang harus kita dorong kepada DPR, karena DPR yang akan membuat hak menyatakan pendapat, DPR ke MK, balik lagi ke DPR, ke MPR, berhenti. Oke. Dan itu sah. Yang ketiga adalah pengunduran diri, pasal 8. Jadi presiden itu bisa berhenti atau diberhentikan. Tadi diberhentikannya kan sudah kan? Berhenti itu bisa. Kayak Pak Harto ya? Ya, kayak Pak Harto. Dan tiga-tiganya sudah dipraktekkan di Republik ini. Pemilu sudah terjadi berapa kali kan? Pengunduran diri sudah terjadi Pak Harto. Pemberhentian sudah terjadi 2 kali, Gus Dur dan Bung Karno tahun 67. Jadi kalau kita bicara tentang aspirasi untuk meminta Presiden Jokowi mundur, nggak boleh dibilang makar. Karena itu adalah aspirasi yang tidak boleh anarki. Jadi aspirasi itu menyampaikan suatu keinginan, meminta mundur, tetapi
tidak boleh Tidak boleh anarki. anarki. Anarki itu bakar ban, ya kan, Hmm. rusak halte-halte. Tapi saya yakin itu pasti bukan masalahnya Gus Nur kan? Insya Allah ada. Jadi gini kesimpulan saya, teman-teman ya jamaah dimanapun berada, ini closing statement saya ini. Saya udah cukup ngaji sama Bang Rafli ini. Jadi saya simpel aja. Seandainya dari pertama kali rezim ini lahir, hukum ditegakkan, rakyat makmur, janji dipenuhi, 10 juta lapangan pekerjaan misalkan, dan semuanya lah ya, maka apapun yang keluar dari mulut penguasa, mau omnibus law, omnibus leng, apalah, pasti rakyat akan terima, gitu aja intinya. Ini kan masalahnya selama berkuasa ini, penguasa ini, rezim ini, pagi A, siang B, sorenya C, malamnya D, muter, nggak konsisten. Jadi pagi tikus itu, pagi kucing tuh siang jadi tikus, malam jadi ular, tengah malam jadi serigala. Begitu saudaraku. Jadi apa? Misalkan omnibus law ini mengurangi pungli, mengurangi korupsi, mesejahterakan rakyat. Buktinya 2 kali hampir ini ya rezim ini kan mana kan nggak ada semua buktinya. Maka wajar kalau apapun yang keluar dari rezim ini, khususnya saya itu langsung muntah bang, langsung muntah, langsung nolak alam bawah sadar saya itu apapun. Wallahualam kalau ada enggak ya nggak apa-apa. Pokoknya rezim ini ngomong apa itu langsung muntah saya. Itu ibaratnya begitu bang. Lagi makan itu lihat wajahnya rezim tuh hilang selera makan saya. Segitunya saudaraku. Jadi bohong, dusta, munafik, menipu, udah titik. Dan sampai detik ini tidak ada tanda-tanda untuk taubatan nasuha gitu. Teramat banyak pengkhianatannya. Dan Bang Rafli tadi dari A sampai Z, saya tarik beberapa kesimpulan. Pertama, ternyata ada perselingkuhan politik, perzinahan politik antara DPR sama MK sama legislatif, yudikatif, begitu ya bahasanya Pak ya. Dianalisis seperti itu ya. Maka lahirlah ini konflik-konflik begini. Mana sih sejak rezim ini mana coba? Rezim ini lahir coba. Dulu kan nggak ada Abu Janda, nggak ada itu makhluk Abu Janda, Denny Siregar, nggak ada buzzer, ada lah tapi nggak seperti sekarang ini. Ya, tiap hari penista agama, tiap hari ribut, tiap hari berantem. Dan saya ini seumur-umur gak pernah urusan sama pengadilan bang. Baru di rezim ini ya di blacklist luar negeri bang. Sebelum ada rezim ini saya keluar masuk Hong Kong, Malaysia, Singapura, gak ada masalah bang. Dari tahun 2005 baru di rezim ini tiba-tiba udah nyampe di Hong Kong dipulangkan paksa. Nah gitu bang, ini closing statement saya. Nah ini gantian saya Gus ya, nanya Gus ya. Nah, siap, are you ready? Siap, Masya Allah. Jadi gini Gus, pertanyaan saya adalah orang menganggap bahwa NU itu selalu dekat dengan kekuasaan. Bahkan sekarang NU struktural kan sangat dekat dengan kekuasaan. Tapi tiba-tiba ada seorang Gus Nur yang tidak hanya tidak dekat dengan kekuasaan, tapi justru diametral, berbanding terbalik dengan NU struktural atau NU yang selama ini kita kenal. Itu kenapa? Atau jangan-jangan Gus Nur NU gadungan? Jangan-jangan, siapa tahu nanti. Allah alam bisawab. Jadi gini Bang.